Hai semuanya, saya di sini akan menjelaskan tentang alga, lumut, dan tanaman paku. Sebelum dibahas satu persatu, mari kita bahas secara mendalam apa itu alga, lumut, dan paku. Alga, lumut, dan paku itu merupakan kelompok tumbuhan yang sangat beragam dan memainkan peran penting dalam ekosistem. Adapun juga taksonomi, itu adalah salah satu ilmu yang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki, termasuk kekerabatan evolusioner. Nah, dengan adanya pengelompokan alga, lumut, dan paku, kita dapat lebih memahami keanekaragaman hayati dan hubungan antara berbagai organisme. Selanjutnya, yang pertama yang akan kita bahas ialah alga. Apa itu alga? Alga adalah organisme eukariotik yang umumnya hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Ciri khas alga adalah memiliki klorofil sehingga mampu melakukan fotosintesis. Apakah kalian tahu apa arti dari klorofil? Klorofil adalah pigmen yang memberi warna hijau pada tumbuhan dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Ada jenis-jenis alga. Jenis-jenis alga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alga hijau, yang kedua ada alga coklat, dan yang ketiga ada alga merah. Alga hijau memiliki klorofil A dan B. Seperti tumbuhan darat, banyak ditemukan di air tawar dan laut. Contohnya ada pada chlorella dan spirogyra. Ada alga coklat, memiliki pigmen pokosantin yang memberi warna coklat, umumnya hidup di laut. Contohnya sargassum dan laminaria. Yang terakhir ada alga merah, memiliki pigmen phycobilin yang memberi warna merah, banyak ditemukan di laut terutama di daerah tropis. Contohnya Eucema dan Gelidium. Selanjutnya ada habitat dan peran ekologis pada alga. Alga hidup di berbagai habitat, mulai dari perairan dangkal hingga laut dalam. Sebagai produsen utama, alga menjadi dasar rantai makanan di ekosistem akuatik. Selain itu, alga juga menghasilkan berbagai senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi manusia seperti agar-agar dan karagenan. Nah, selanjutnya ada contoh dari alga, yaitu spirogyra. Spirogyra adalah ganggang hijau yang biasa ditemukan di air tawar. Nah, spirogyra itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah tubuhnya berbentuk filamen yang tidak bercabang. Di dalam setiap sel spirogyra memiliki 1 atau lebih kloroplas dan mampu berfotosintesis dan menyimpan oksigen yang dihasilkan di antara filamen. Dan selanjutnya ini adalah salah satu klasifikasi pada spirogyra. Materi selanjutnya adalah lumut. Lumut biasa disebut birophyta. Lumut adalah tumbuhan tidak berpembuluh yang memiliki tubuh yang relatif sederhana. Ciri khas dari lumut adalah memiliki rizoid sebagai alat penyerapan air dan mineral. Siklus hidup lumut mengalami pergiliran keturunan antara generasi gametopit, fase haploid, dan sporopit, fase diploid. Ada juga beberapa jenis lumut. Yang pertama ada lumut hati, dan yang kedua ada lumut tanduk, dan yang ketiga ada lumut daun. Lumut hati. Lumut hati adalah bentuk tubuh seperti hati, contohnya Marchantia. Dan kedua ada lumut tanduk. Lumut tanduk sporopit itu berbentuk seperti tanduk, contohnya Anthoceros. Yang terakhir ada lumut daun, memiliki struktur menyerupai daun, batang, dan akar, contohnya pada Sphagnum dan Polytrichum. Selanjutnya ada habitat dan peran ekologis pada lumut. Lumut umumnya hidup di tempat yang lembab dan teduh. Lumut ini berperan penting dalam ekosistem sebagai penyimpan air, mencegah erosi, dan menjadi habitat bagi organisme kecil. Nah, ada beberapa jenis lumut juga digunakan sebagai bahan bakar dan obat-obatan. Ini ada salah satu contoh dari lumut. Namanya Biropsida. Biropsida adalah salah satu kelas dalam filum Birophyta yang mencakup tumbuhan lumut sejati. Nah, berikut adalah taksonomi dari Biropsida. Dan materi terakhir ada pada tanaman paku. Tanaman paku biasa disebut Peptirotida.
Paku adalah tumbuhan pembuluh yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ciri khas paku adalah memiliki daun muda yang menggulung atau biasa disebut circinate. Paku ini bereproduksi dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Ada beberapa jenis tanaman paku. Yang pertama ada paku sejati. Paku sejati ini memiliki daun yang besar dan kompleks. Contohnya Neoprolepis dan Adinatum. Kedua, ada paku kawat. Batang yang menjalar di permukaan tanah, contohnya Selaginella. Yang terakhir ada paku ekor kuda. Batang berulas-ulas dan bercabang, contohnya Equustum. Selanjutnya ada habitat dan peran ekologis dari tanaman paku. Nah, paku ini sering menjadi tumbuhan pionir di habitat yang terganggu seperti lahan, bekas tambang, atau daerah vulkanik. Paku juga berperan dalam pembentukan tanah dan sebagai sumber makanan bagi beberapa hewan. Dan ini adalah salah satu contoh tanaman paku yang saya temuin, yaitu Pteris pitatael. Tanaman ini dikenal sebagai salah satu tumbuhan paku yang tahan terhadap lingkungan dengan kandungan arsenik tinggi dan sering digunakan dalam bidang fitoremediasi. Nah, ini adalah klasifikasi dari Pteris pitatael. Alga, lumut, dan paku itu memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal struktur, reproduksi, dan habitat. Alga adalah organisme uniseluler atau multiseluler yang hidup di air. Lumut adalah tumbuhan tidak pembuluh yang hidup di tempat lembab, sedangkan paku adalah tumbuhan berpembuluh dengan daun muda yang menggulung. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.